Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ulfa Hagnia Zahra di sini dari kelompok 2 akan membacakan atau memaparkan PowerPoint dari materi 2 yaitu tentang zakat dan pajak. Kita masuk ke presentation material. Di sini ada 4 poin besar yang kami akan bawakan. Yang pertama itu adalah tentang zakat, yang kedua adalah pajak, yang ketiga adalah perbandingan antara zakat dan pajak, dan yang keempat adalah kesimpulan. Kita langsung masuk aja ke materi yang pertama tentang zakat. Tapi, sebelum kita ngebahas lebih lanjut lagi tentang zakat, kita lebih baik cari tahu dulu tentang apa sih itu zakat sebenarnya. Ada 4 pengertian di sini yang diambil. Pertama itu, zakat menurut logat artinya suci dan subur. Yang kedua, zakat menurut istilah syara yaitu mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Yang ketiga, secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, atau membersihkan. Dan yang terakhir itu, secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Next, kita masuk ke hukum zakat. Sebenarnya dalam Islam sendiri, zakat itu wajib atau sunnah sih hukumnya? Zakat itu wajib hukumnya atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat sendiri merupakan rukun Islam yang keempat. Mulai diwajibkannya pada tahun kedua Hijriah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, dijelaskan bahwa, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Kalau dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-4, dijelaskan bahwa mereka yang berzakat tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Terjemahan dari ayat ini, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kalau berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kita lihat di next. Ini bunyi hadisnya, sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas kaum muslimin dari harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Next, ada jenis-jenis zakat. Zakat itu ada 2, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Sebelum menelaah lebih jauh fitrah itu apa, mal itu apa, kita lihat dulu definisinya ya. Zakat fitrah itu adalah zakat untuk kesucian. Maksudnya adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Definisi yang kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Maksudnya adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Sedangkan zakat mal itu artinya adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Kita lihat selanjutnya. Kita bahas dulu nih zakat fitrah. Pertama ada syarat pemberian zakat fitrah. Yang pertama pasti harus Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Terus, berapa sih besar zakat yang dikeluarkan? Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Contohnya, beras. Terus, ada orang yang wajib dizakati itu siapa aja? Untuk dirinya sendiri, yaitu tua, muda, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu orang-orang yang hidup di bawah tanggungannya sesuai dengan hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi yang berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ia telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bayarlah zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Kapan sih dikeluarinnya zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Lalu bedanya zakat fitrah sama zakat lain itu apa? Zakat fitrah itu merupakan kewajiban yang bersumber dari keberadaan pribadi atau badan, sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta. Lanjut ke penjelasan zakat mal. Zakat mal ini
karena dia dari harta pribadi kan, maksudnya dari harta penghasilan. Nah, ada 6 jenis harta yang harus dizakatkan yang tergolong ke zakat mal. Pertama itu dari hasil ternak, yang kedua itu harta perniagaan, yang ketiga adalah emas dan perak, yang keempat adalah pertambangan, yang kelima pertanian atau makanan pokok, dan yang keenam adalah hasil kerja atau profesi. Kita bahas detailnya di sini. Pertama, binatang ternak. Binatang ternak apa sih yang wajib dikeluarkan? Yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Jadi misalnya nih, kita itu punya binatang ternak ayam. Nah, kita itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat malnya. Yang kedua itu ada emas dan perak. Nisab emas itu sama dengan 93,4 gram, zakatnya itu 2,5%. Adapun perak itu nisabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram. Zakatnya sama 2,5%. Yang ketiga adalah makanan hasil bumi. Contohnya padi, jagung, gandum. Kan seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa itu tuh makanan pokok. Tapi buah-buahan juga ada nih yang harus dizakatkan, yaitu anggur dan kurma. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, tidak ada sedekah atau zakat pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai 5 wasok atau 700 kg. Yang keempat itu hasil tambang. Hasil tambang berupa emas dan perak apabila memenuhi nisab sebagaimana nisab emas dan perak yang tadi udah disebutin tuh, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, tidak perlu menunggu 1 tahun. Lalu yang kelima ada harta perniagaan. Sabda Rasulullah SAW dari Samurah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk dijual. Hadis riwayat Daruqutni dan Abu Daud. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu sebenarnya siapa aja sih? Ada 8 golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama itu adalah fakir. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Yang kedua itu miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga adalah amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Yang kelima ada hamba sahaya, yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Yang keenam ada gharimin, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Yang terakhir adalah musafir, yaitu orang yang kekurangan pembekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan sebagainya. Disebutkan juga dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, budak yang mau memerdekakan diri, orang-orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah, dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, selain ada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, ada juga orang-orang yang tidak berhak mendapatkan zakat. Siapa aja mereka? Kita lihat yang selanjutnya. Orang yang tidak berhak mendapatkan zakat ada 4, yaitu orang kafir, hamba sahaya yang sudah dalam tanggungan tuannya, orang kaya, dan keturunan Rasulullah SAW. Terus, apa sih hikmah dari berzakat itu? Sebenarnya ada banyak banget hikmah-hikmah dalam berzakat. Tapi di sini kami mengumpulkan 4 poin besarnya. Yang pertama adalah mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Ketika kita berzakat, ketika kita mengeluarkan harta kita untuk mereka yang membutuhkan, otomatis di sana ada upaya kita untuk memperkecil angka kesenjangan sosial di antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua adalah pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak buruk kita. Dan yang terakhir adalah alat pembersih harta.
dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Maksudnya alat pembersih harta di sini bukan merubah dari harta yang haram menjadi harta yang halal, tapi sehalal apapun harta kita, tetap di dalamnya ada hak-hak untuk orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika kita mengeluarkan hak itu untuk mereka, ketika kita memberikan hak itu kepada mereka, maka otomatis itu sama saja membersihkan harta kita dari hak orang lain. Karena ketika kita tidak mengeluarkan zakatnya dan kita memakan hak orang lain, kan hak orang lain itu haram untuk kita. Gitu. Halo teman-teman, di sini saya Opa akan menjelaskan materi tentang pajak. Yang pertama, apa sih itu pajak? Pajak memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu secara bahasa maupun tradisi. Pajak artinya dariba, yang artinya harta dipungut sebagai kewajiban. Yang kedua, pajak menurut syariah, yaitu secara etimologi pajak berasal dari bahasa Arab yang disebut doriba, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Yang terakhir, ada pengertian pajak dari Profesor Dr. Rohmat Soumitra, S.A. Pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama yaitu ada pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Yang keempat ada pajak objektif. Pajak objektif ini memiliki arti pajak yang berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kelima ada pajak pusat, yaitu pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bangunan dan bumi. Yang keenam ada pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Contoh pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Contoh pajak kabupaten yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Yang ketiga ada sistem pajak pada zaman Rasulullah. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW menerapkan ada dua sistem. Yang pertama sistem jizyah, pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah itu 1 dinar per tahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayar. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban. Yang kedua, sistem kharaj, pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khaybar ditaklukkan. Dalam perkembangannya, kharaj ini menjadi sumber pemasukan bagi negara. Rasulullah menerapkan sistem pajak ini kepada non-muslim. Untuk yang kaum muslimnya yaitu bukan pajak, namanya zakat, yang tadi sudah dijelaskan sama Diana.
Yang selanjutnya yaitu ada kedudukan pajak dalam Islam. Kedudukan pajak dalam Islam ini ada dua pandangan. Yang pertama yaitu menyetujui kebolehan dari adanya pajak. Dua, memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezaliman dan hal tersebut merupakan haram. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008, pajak menyumbang hampir 70% total dana dari APBN, di mana seperti yang diketahui ada banyak sektor yang masih membutuhkan dana dari APBN tersebut seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Di sektor-sektor itulah dana APBN akan disalurkan. Nah, selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan zakat dengan pajak. Persamaannya yaitu perintah mengeluarkan sebagian harta dijalankan menurut aturan tertentu yang menaungi sebuah kelompok masyarakat. Yang kedua, besarnya pembayaran ditentukan menurut presentasi tertentu dan berlaku untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Perbedaan zakat dan pajak itu pada penerimanya. Jika zakat diterima oleh fakir miskin dan sebagainya, zakat pajak diterima oleh negara. Waktu pembayarannya yaitu zakat pada 1 Syawal, sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika pajak, terdapat macam-macam pembayaran, ada jadwal tertentu kalau pajak. Kesimpulannya, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Zakat itu ada dua macam, ada zakat mal dan zakat fitrah. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas dan perak, itu harta perniagaan, binatang ternak seperti unta, kerbau, kambing, dan sapi, buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok. Yang keempat, barang tambang dan barang temuan. Banyak hikmah dari berzakat. Zakat dapat meningkatkan toleransi, solidaritas antara sesama manusia, dan menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki beberapa macam yang berbeda dilihat dari golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya, serta memiliki fungsi seperti budget air dan regular rent. Mengenai kedudukan pajak dalam Islam, sampai saat ini masih banyak yang berbeda tanggapan di Indonesia. Tidak terkecuali dari kalangan ulama bahwa pajak dalam Islam itu haram hukumnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pajak dalam Islam itu halal atau sah-sah saja, asalkan tujuan dan fungsi dari pajak itu benar-benar difungsikan untuk hal yang baik dan menguntungkan semua orang dengan tidak ada paksaan atau perampasan secara paksa. Sekian materi dari kami yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.